Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina wa sahbina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita lanjutkan lagi pada bab yang selanjutnya tentang sunanul as-salat, sunnah salat. Ya kan? Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa tuh? Sebelum apa kemarin? Rukun. Ada berapa rukun salat? Coba kita ulangi dulu sebentar. Ada berapa rukun salat? Pada mazhab Syafi'i ada berapa? Ada 13. Yang pertama apa? Ini rukun harus diingat. Rukun harus diingat. Apa yang pertama? Ya. Yang pertama adalah niat. Ya. Niat. Yang kedua adalah al-qiyam, berdiri. Ini rukun salat. Niat pertama, yang kedua berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat apa? Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Ya. Yang keenam i'tidal. Yang keenam adalah i'tidal. Ya. Yang ketujuhnya sujud. Yang kedelapan apa tuh? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ya kan? 8 duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir. 9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 apa yang ke-10? Dia belakangan dia. Membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Yang ke-10-nya. Ya. Yang ke-11-nya membaca salawat kepada Nabi, yaitu pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir. Yang ke-11. Yang ke-12-nya belum, udah mau langsung selesai aja. Mengucapkan salam. Salam minimal sekali ke kanan. Begitu. Baru yang terakhirnya 13 tertib. Tumakninah itu digandengkan dalam sujud dan ruku' tidak. Kalau mau ditambahkan tumakninah dalam setiap rukunnya. Kalau mau ditambah. Tapi sudah dimasukkan kalau pada mazhab Syafi'i. Ini harus diingat. Harus diingat. Ya. Niat berdiri, takbir,
Al-Fatihah, gitu. Ruku, i'tidal, sujud, ya kan? Duduk di antara dua sujud, ya kan? Baca tasyahud, duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, baca salawat kepada Nabi, kemudian mengucapkan salam, kemudian yang ke-13 tertib. Itulah mazhab Syafi'i yang dimasukkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah sebagai rukun salat. Barang siapa yang meninggalkan satu saja dari rukun-rukun ini, maka salatnya batal, mau sengaja ataupun tidak sengaja. Bedanya kalau tidak sengaja, maka harus balik ke rukun yang ditinggalkan. Ini sudah kita bahas ya, apa bedanya rukun, wajib sama sunnah. Ini sudah dibahas. Harus benar-benar diperhatikan cara-cara kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yaitu sunnah salat. Sunnah salat. Pengertian sunnah menurut ilmu fikih apa? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Tapi tentu saja kalau ditinggalkan akan mengurangi pahalanya. Tentu saja kalau ditinggalkan mengerjakan sunnahnya tentu akan mengurangi pahalanya. Tetapi tidak perlu sujud sahwi ketika orang meninggalkan sunnah. Nah, pada mazhab Syafi'i, sunnah salat itu dibagi 3. Ada sunnah yang harus dilaksanakan sebelum salat, ada sunnah yang dilaksanakan ketika salat, ada sunnah yang dikerjakan setelah salat. Jadi dirinci oleh para ulama Syafi'iyah. Pembahasan yang pertama adalah sunnah yang dikerjakan sebelum sholat. Yang pertama adalah kalau orang mau sholat disunnahkan azan. Ya. Yang kedua setelah azan disunnahkan iqamah. Ini maksudnya apa? Mau dia sholat sendiri apalagi berjamaah, itu disunnahkan. Ya, disunnahkan. Kalau dia nggak mau, sudah dia tinggal qomat saja atau langsung sholat, nggak ada masalah. Gitu. Ya. Tapi ini sunnah. Yang ketiganya apa? Menutup atau yang ketiganya adanya sutrah. Gitu. Ya, ini kalau orang sholat pada mazhab Syafi'i disunnahkan dia menghadap sutrah. Kalau pendapat yang lain, sutrah itu wajib. Apa tuh sutrah? Sutrah itu seperti ini nih, pembatas. Cuman bukan sejadah, bukan ini. Ini bukan sutrah. Perhatikan ya, ini dibedakan. Ini bukan sutrah. Sutrah itu ada tegaknya berapa, sekitar sedengkal sehasta. Gitu. Ya. Dianjurkan bagi orang yang ingin menegakkan sholat, maka hendaklah dia sholat menghadap sutrah. Jika ada orang sholat menghadap sutrah, kemudian orang lewat antara sutrah dan dia, maka dicegah, jangan lewat. Tapi kalau orang sholat kayak di sini, misalnya menghadap ini, maka dia lewat di belakangnya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting dicegahnya di dalam sutrahnya, antara sutrah dengan yang menjadi orang yang sholatnya. Paham nggak ini? Ya, kalau dalam sholat berjamaah sutrahnya itu di mana? Di imam. Makmum tidak ada sutrah. Artinya misalnya salah satu makmum ada yang batal, dia boleh melangkahi makmum yang lain, tidak berdosa.
karena sutranya pada imam. Ngerti nggak nih? Misalnya orang kentut, dia saf yang pertama, saf yang kedua, ketiga udah penuh, maka dia boleh lewat. Nggak ada masalah. Ya, yang agak susah nanti kalau di Masjidil Haram karena penuh, dan tempat wudunya kalau di Masjidil Haram jauh. Nah itu kemungkinan biasanya kebanyakan orang itu wudunya dengan air zam-zam karena lebih dekat di pojokan, gitu, ya. Gitu. Tapi sutrohnya pembatas antara dia dengan sutrohnya itu berlaku kalau dia sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, dia jadi makmum, dilewati orang tidak ada masalah. Ya, tentu kalau anak-anak lewat ya nggak boleh. Maksudnya tertibnya diatur jangan. Tapi maksudnya kalau ada yang uzur karena kentut, ya, karena mungkin dia lupa berwudu, maka dia boleh membatalkan. Dia boleh membatalkan sholatnya dan dia boleh melewati para makmum. Itu sunnah yang dikerjakan, dianjurkan untuk dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Jadi cuma 3 kalau pada fikih mazhab Syafi'i: azan, iqamah, sama ketika dia sholat dia menghadap sutra. Kalau mau aman ya menghadap dinding yang ya di belakangnya atau di pojokan yang nggak dilewati orang. Jangan sholat sunnah misalnya di sini, ini bolak-balik anak-anak, pojok situ yang nggak dilewati, atau di sini kan nggak dilewati. Gitu. Ya, ini penting karena itu termasuk kesempurnaan dalam sholat, yaitu dia sholat menghadap sutra. Nah kemudian masuk kepada inti pembahasan sunnah-sunnah di dalam salat. Sunnah-sunnah di dalam salat menurut mazhab Syafi'i dibagi 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Kalau pada mazhab yang lain enggak ada sunnah ab'ad. Ini kekhususan pada mazhab Syafi'i, ada namanya sunnah ab'ad. Apa bedanya sunnah ab'ad dengan sunnah hay'ah? Kalian tahu kan itu? Apa bedanya sunnah ab'ad dengan sunnah hay'ah? Kalau sunnah ab'ad, jika ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Tapi jika ditinggalkan karena lupa, maka dia tidak perlu mengulang dari sunnah ab'ad yang dia lupakan. Dia cukup dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah, dia tidak perlu ada pengganti. Orang lupa baik sengaja ataupun apalagi lupa, maka tidak ada sujud sahwi. Gitu. Ini ingat-ingat. Ya. Apa tadi sunnah ab'ad? Jika ditinggalkan dengan sengaja, maka batal. Jika lupa, apa? Sujud, terus tidak perlu mengulangi. Beda kalau yang ditinggalkan tadi rukun. Ya. Kalau yang ditinggalkan rukun, maka tidak sah sujud sahwinya tok. Dia harus mengulangi rukunnya. Ini paham gak ini? Ini saya sering ulang-ulang nih. Jika seseorang meninggalkan rukun salat sama seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, apa bedanya? Kalau dia tinggalkan karena lupa, maka yang rukun, jika yang dia tinggalkan rukun, dia harus balik lagi ke rukun yang dia tinggalkan. Contoh, seseorang sholat isya tadi, pada rakaat ketiga dia lupa, misalnya dari baca surah Al-Fatihah langsung sujud, nggak ada rukuk, nggak ada i'tidal, sedangkan itu kan rukun, kan itu. Maka dia bangun ke rakaat keempat, maka tidak dianggap itu rakaat keempat, maka dia masih dihitung rakaat ketiga. Begitu caranya. Baru di penghujung salatnya dia sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad,
Jika yang ia tinggalkan itu sunnah abad, tidak perlu dia ulangi yang ia lupakan. Cukup dengan sujud sahwi. Ngerti ya? Ini penting. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i ada salat namanya salat i'adah, salat yang diulang. Kalau ternyata setelah salat dia baru ingat ternyata rukunnya belum ia tegakkan. Misalnya lupa baca Al-Fatihah pada rakaat ketiga gitu ya. Maka ulang lagi salat. Kalau setelah ingatnya setelah salat. Makanya ada salat i'adah, salat yang diulang karena rukun dan syarat-syaratnya belum terpenuhi. Gitu. Nah, sunnah ab'ad itu apa saja? Ada 5 dalam mazhab Syafi'i. Ada 5. Yang pertama tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir rukun salat. Tasyahud awal sunnah ab'ad. Yang pertama tasyahud awal. Ya, ngerti kan nih? Tasyahud awal. Ya. Yang kedua membaca salawat kepada Nabi setelah tasyahud awal. Ini sunnah apa? Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sampai situ udah cukup. Maka tercukupi dengan terlaksanakannya sunnah abad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi dianjurkan oleh sebagian ulama sampai sempurna enggak apa-apa, sampai fil alamin innaka hamidum majid. Tentu ini kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, ya kalau tasyahud awal imam cepat, gitu, nggak lama. Yang ketiga duduk pada tasyahud awal. Jadi 3 nih, baca tasyahudnya, duduknya, sama baca salat. Ini kan sebenarnya satu rangkaian. Ya, ini kan nggak bisa dipisah-pisah. Orang mau tasyahud akhir tiba-tiba berdiri. Harusnya duduk, dia berdiri. Allah. Ketika sudah tegak, mau bilang subhanallah, nggak boleh turun. Kalau imamnya belum tegak, maka dia bisa turun. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, subhanallah misalnya makmum gitu kan, karena lupa, wajar. Maka imam jangan turun. Nabi yang melarang, teruskan salatnya. Kecuali belum selesai sempurna rukun berikutnya, sudah diingatkan dia berdiri, baru separuh berdiri. Allah subhanallah, turun lagi. Nggak apa-apa kalau seperti itu. Ya. Kalau sampai tegak, maka tinggal ia tutup dengan sujud sahwi setelah tasyahud akhir. Ya. Dia sujud 2 kali, baru kemudian salam. Ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Sujud 2 kali, baru kemudian salam. Jadi 3 tuh yang sunnah abad. Duduknya, bacanya, baca tasyahudnya sama salawat. Itu disebut dengan sunnah abadnya, itu tasyahud akhir, tasyahud awal. Ya, kalau tasyahud akhir itu rukun. Bedakan ya, bedakan, jangan sampai sama nih, bedakan. Kalau tasyahud akhir itu rukun, bacaannya, duduknya. Ya, tapi kalau tasyahud awal itu sunnah abad. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah lupa, Nabi tidak mengulangi salatnya. Kalau itu rukun, dia harus mengulangi salatnya. Tapi langsung ditutup dengan sujud sahwi. Gitu. Ya. Yang keempat, membaca salawat kepada keluarga Nabi. Tadi baca salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, itu setelah tasyahud awal, setelah baca tasyahud ya, baca salawat. Yang keempatnya sunnah abadnya membaca salawat untuk keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali, itu keluar ali. Dan itu berarti termasuk sunnah abad.
tapi itu pada tasyahud akhir. Tadi salawat pada tasyahud awal. Lihat deh. Salawat pada tasyahud awal. Ya. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kelima yaitu kunut ketika iktidal, ketika sholat subuh. Kunut subuh namanya. Kalau seseorang imam yang biasa dia berkunut subuh, kemudian dia lupa kunut, langsung sujud. Sami Allahu liman hamidah. Allah, ketika sudah sujud Allah, maka nggak boleh berdiri lagi, nggak boleh kunut lagi, dia lanjutkan. Maka dia tutup sholatnya dengan sujud sahwi. Namun perlu diingat di sini, jika yang jadi imam dia tidak berpendapat tentang wajibnya kunut, dia nggak pakai kunut, maka meskipun makmumnya mazhabnya Syafi'i nggak boleh sujud sahwi, karena dia sholat mengikuti imam. Karena saya pernah dapat sebagian orang ketika imamnya tidak kunut, dia sujud sahwi. Nah ini kesalahan, kecuali dia sholat sendiri, atau dia jadi imam. Kenapa? Karena imam itu dhamin, imam itu penjamin. Yang jadi imam itu menjamin sholat jamaah. Paham gak nih? Jadi kalau imamnya dia tidak kunut subuh, misalnya kita sholat di Masjid Muhammadiyah, singgah, ya, maka kita mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, ya kan? Makmum imam tidak kunut langsung sujud, maka kita tidak perlu sujud sahwi, karena kita statusnya kondisinya sebagai makmum. Paham ini? Ya. Supaya jangan salah nangkap, berarti kalau saya nggak kunut subuh saya sujud sahwi. Ya kalau posisinya jadi makmum nggak perlu. Karena masalah kunut ini masalah perselisihan ulama. Kunut subuh berselisih para ulama menjadi 3 pendapat. Mazhabnya Abu Hanifah berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan. Mazhabnya Imam Ahmad, dia tidak mensunnahkan, juga dia tidak mengatakan itu bid'ah, terserah gitu. Yang hanya mensyariatkan itu cuma 2 mazhab, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Maka mayoritas kayak di Saudi, Timur Tengah, mazhabnya Imam Ahmad nggak ada yang kunut. Tapi tidak dicela kalau orang yang kunut. Apalagi sampai menuduhnya perkara-perkara itu orang itu sesat, tidak boleh. Gara-gara perkara kunut ini sesat nih orang itu. Karena itu terjadi perselisihan para ulama. Ya, perselisihan para ulama. Meskipun kalau kita bahas nanti dari sisi mana pendapat yang paling kuat dari 3 pendapat ulama, kebanyakan para ulama pendapatnya Imam Ahmad tidak disyariatkan. Karena sisi dalilnya. Tetapi ini masalah khilafiyah, masalah perselisihan para ulama. Maka kita menghargai satu sama lain. Tapi harus tahu ketika mengamalkan mazhabnya itu bagaimana gitu. Tadi saya bilang, kalau imamnya tidak kunut, maka makmumnya nggak perlu kunut. Apalagi imamnya sujud, makmumnya Allahu Akbar sendirian. Nah ini menyelisihi imam, itu tidak boleh. Dan itu bisa membatalkan sholatnya. Jelas nggak nih? Itulah 5 perkara yang dikatakan pada mazhab Syafi'i adalah sunnah abad. Sunnah abad. Di antaranya lagi kunut witir pada separuh bulan Ramadan. Biasa kita kunut witir kalau di Indonesia setelah masuk malam ke-16. Mulai kunut witir, Allahumma hdina fiman hadait wa'af gitu. Dan itu memang disyariatkan. Pada mazhab Syafi'i itu disunnahkan. Dan itu masuk juga kepada sunnah abad. Masuk juga kepada sunnah abad meskipun sholatnya sunnah. Ya. Jelas ya nih?
Kemudian masuk kepada sunnah hayat. Apa bedanya tadi sunnah abad atau sunnah hayat? Abad jika ditinggalkan karena lupa sujud sahwi. Hayat karena lupa sengaja nggak perlu sujud sahwi. Nanti kan nggak perlu sujud sahwi. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sama takbir intiqal. Mengangkat tangannya itu sunnah. Yang rukun apa tadi? Bacaannya Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang salat Allahu Akbar, kalau menurut mazhab Syafi'i sah, karena itu sunnah. Jadi kalau orang Allahu Akbar begitu, ucapannya kalau takbiratul ihram adalah rukun salat, tapi mengangkat tangannya itu sunnah. Itu sunnah. Tapi tentu saja kalau tidak dikerjakan akan sangat berkurang pahala dan bisa terjadi fitnah. Nah, jangan dikerjakan. Tapi kita perlu tahu batasan mana yang sunnah, mana yang wajib, itu yang harus dipahami maksudnya di situ. Bukan berarti kemudian sholat nggak perlu angkat tangan. Ingat ya, Anda ngajarkan itu bukan suruh nggak angkat tangan. Maksudnya kita bisa mengklasifikasi mana yang wajib, mana yang abad, mana yang hayat. Dalam prakteknya semua itu dilaksanakan, gitu loh. Cuma kita perlu tahu mana yang membatalkan sholat, mana yang mengurangi pahalanya, mana yang bisa menyempurnakan pahalanya, gitu. Harus tahu. Ya. Yang pertama tadi apa? Mengangkat kedua tangan baik takbiratul ihram dan baik ketika kita mau ruku, mau i'tidal, itu kan mengangkat tangan. Atau setelah tasyahud awal kita berdiri angkat tangan juga kan gitu. Itu sunnah. Itu sunnah hayat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah meletakkan kedua tangan, yaitu meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Meletakkan itu bukan menggenggam, meletakkan itu begini. Gini. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua yang biasa kita pakai menggenggam. Ini yang biasa kita pakai. Ya. Dan ini wasi, maksudnya perkara ini luas. Orang boleh begini, boleh begini. Karena ini hukumnya sunnah. Tapi kalau mengikuti sunnah, maka dia begini atau dia begini. Oh, ada begini. Ada. Ketinggian kan. Ada juga orang sholat begini ya nih, nah, begini, ya kan? Nah, ya. Ada yang sholat itu yang begitu tuh begini pak. Ya saya begini. Nah begini ini maksudnya Pak Jalan begini kali. Bukan begini. Ini terlalu nih, nggak ngerti tentang. Orang yang dianjurkan dia di atas pusat. Di atas pusat ya begini aja. Jadi orang sholat Allahu Akbar. Begitu. Dia menganggap ada hadis yang dia meletakkan tangan di atas dada. Maksudnya dadanya di atas, jadi begini. Maksudnya itu para ulama ala sadri, maksudnya fi, yaitu di dadanya. Sebegini. Gitu. Nggak ada yang begini. Tapi itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya hanya sunnah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, dan itu perkaranya luas. Jangan dicela. Itu nggak satu salatnya begini benar. Meskipun dia begini juga nggak ada masalah. Cuman yang tadi akhirnya nanti takutnya timbul fitnah. Aliran apa lagi? Begitu. Kita harus tahu dulu. Jadi tidak menghukumi orang sembarangan ketika menyelisihi kita gitu. Ya, harus tahu dulu hukumnya. Yang ketiga, melihat kepada tempat sujud. Ini dianjurkan ketika orang sholat melihat kepada tempat sujud. Jangan ke sono, sini, ke sono, apalagi ke atas. Nggak boleh. Jadi ketika orang sudah takbir, Allahu Akbar,
maka dia lihat pada satu titik tempat sujud. Dia pandangannya lihat tempat sujud, tapi yang ia baca dia renungi maknanya, begitu, sehingga menimbulkan kekhusyuan. Ya, dia melihat kepada tempat sujud. Kemudian yang keempat adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah, ya, doa iftitah, ya. Dalam riwayat Imam Syafi'i suka membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang dipakai di dalam fikih mazhab Syafi'i. Biasanya kita tambah Allahu akbar kabir walhamdulillah gitu. Tetapi sebenarnya nggak perlu itu, yang dibaca ini saja. Ini saja yang dibaca, nggak perlu lagi takbiratul apa Allahu akbar kabir itu iftitah yang lain. Bacaan iftitah yang diajarkan oleh Nabi itu sekitar ada 7 atau 8 riwayat dalam hadis-hadis. Di antaranya diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i pada mazhab. Ada lagi kalau orang-orang Muhammadiyah biasa baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ada juga subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada juga cuma baca walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ada juga banyak riwayat. Syukur-syukur kalau kita bisa menghafal semua. Tapi hukumnya apa dia? Sunnah haid atau sunnah saja. Ketika orang lupa langsung Al-Fatihah ini enggak apa-apa. Ya, ketika dia lupa, ya nggak perlu diulangi Al-Fatihah. Kalau sengaja pun nggak ada masalah. Apa fungsinya ini? Biasanya orang seperti orang mau sholat cepat, ada urusan. Jadi dia tahu mana yang didahulukan, mana rukunnya. Karena ada hajat yang mendesak, dia mengerjakannya dengan mengambil rukunnya. Nggak ada masalah. Di situ nanti pentingnya inilah. Ya. Kalau orang lupa ada urusan, maka dia mengambil yang wajib Al-Fatihah. Tapi ini tidak dibiasakan, Itu yang keempat. Yang kelima, membaca isti'azah setelah menghadap kiblat. Berarti isti'azah itu apa? Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir. Baru para ulama berselisih. Kalau pada mazhab Syafi'i, perhatikan, dianjurkan membaca isti'adzah setiap rakaat, karena setiap rakaat kan kita baca Al-Fatihah. Tapi pada pendapatnya jumhur hanya takbiran yang pertama saja, pada rakaat pertama ketika kita mulai baca doa iftitah. Kan baca doa iftitah dulu, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim, baru baca Al-Fatihah. Berarti isti'adzah itu termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Gitu. Yang keenamnya, menjaharkan bacaan yang dijaharkan, mensirkan bacaan yang disirkan. Maksudnya apa? Maksudnya pada tempat-tempatnya diamalkan. Misalnya salat maghrib, isya sama subuh, 2 rakaat pertama dijaharkan. 2 rakaat pertama dijaharkan. Ya. 2 rakaat yang terakhir disirkan kalau pada salat isya. 1 rakaat terakhir disirkan bacaan Al-Fatihah. Bagaimana kalau ada orang salat zuhur suaranya dikerasin? Allahu akbar, alhamdulillah, salatnya zuhur. Maka itu tidak membatalkan salatnya. Paham nih? Tidak membatalkan salatnya. Ini pernah didapatnya enggak apa? Ada orang salat zuhur suaranya dikerasin. Ya? Pernah nggak dapat? Saya pernah dapatnya yang seperti itu. Ya, imamnya ya mungkin nggak ngerti. Jadi suaranya dijaharkan sampai kita baca amin bareng-bareng salat Jumat, amin. Ya, karena ketidaktahuan. Sahkah salatnya sah? Tadi kalau pada mazhab Syafi'i dia termasuk apa? Sunnah haid. Sunnah haid.
Ya, jelas nggak nih? Jadi dia membaca jahar pada waktunya, membaca sir pada tempatnya. Ya, jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah takmin. Takmin itu membaca amin ketika selesai membaca suratul Fatihah. Berarti kita tahu bacaan amin itu bukan dari bagian Al-Fatihah. Ya, maka dijaharkan amin. Sehingga kata Nabi SAW, barang siapa bacaan aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Itu salah satu keutamaan mengucapkan amin. Ya, salah satu keutamaan mengucapkan amin. Kemudian membaca Al-Quran. Ini sunnah. Al-Fatihahnya kan tadi rukun. Ya. Nah ini membaca Al-Quran. Kata mazhab Syafi'i minimalnya 3 ayat. Minimalnya 3 ayat. Makanya sering kita baca apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas lagi. Al-Ikhlas. Itu tambah 4 ayat. Kalau enggak Al-Kautsar 3 ayat. Inna a'toinaka al-Kautsar wasfaqir. Itu aja tuh. Gitu. Minimalnya memang segitu. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan minimalnya 3 ayat dia baca. Gitu. Ya, dia membaca minimalnya 3 ayat. Gitu. Jelas nggak nih? Kemudian yang berikutnya takbir intiqala. Nah, tadi takbiratul ihram pertama itu termasuk rukun. Tapi ketika setelah takbiratul ihram kan setiap pindah satu gerakan ke gerakan yang lain kan ada takbir, namanya takbir intiqal. Anda pernah bahas di sini takbir ada 3. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir intiqal, ketiga takbir apa? Betul lagi nih. Takbir apa ketiga? Takbir zawaid. Ada 3. Takbiratul ihram hukumnya wajib rukun. Takbir intiqal hukumnya sunnah kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut pendapat ulama yang lain wajib sholat. Berarti kalau dia lupa baca takbir intiqal sujud sahwi kalau menurut mazhab Imam Ahmad. Takbir zawaid hukumnya sunnah. Ada pada apa dia? Takbir yang dilaksanakan 7 kali ketika sholat id. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram baca takbir 7 kali kan gitu. Pada rakaat kedua baca takbir 5 kali. Maka kalau imam pada sholat id tidak baca takbir zawaid, jangan baca subhanallah, subhanallah. Karena dia hukumnya hanya sunnah. Begitu. Ya, jadi jangan kalau misalnya kita ngadakan sholat di sini, imam lupa baca alhamdulillah, ada takbir zawaid, subhanallah, nggak perlu, karena dia bukan sunnah abad. Ya, apalagi rukun gitu, bukan sunnah abad, apalagi rukun. Jadi biarkan saja, nggak ada masalah. Tentu pahalanya berkurang, tapi sholatnya tidak ada masalah, sah. Ya, itu harus kita pahami benar-benar. Jadi takbir intiqal. Kalau mau sujud Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud Allahu Akbar. Ya juga nggak boleh baca putus-putus. Allah gitu doang. Itu juga nggak boleh. Ada orang dalam sholat jadi imam cuma ada lafaz Allahnya doang, akbarnya nggak ada. Maka tidak dikatakan dia menegakkan sunnah-sunnah hay'ah. Gitu. Harus sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah gitu. Jangan Allah Akbar. Karena itu satu kalimat, nggak boleh diputus. Satu kalimat nggak boleh diputus. Paham ini? Nggak boleh. Apalagi kalau takbiratul ihram. Wa akbar. Udah nggak sah nih.
harus terucap Allahu Akbar, begitu. Apalagi dia baca Allahu Akbar. Di tempat saya ada imam, bacaan barnya dipanjangkan. Itu bukan maknanya Allah besar itu. Tapi karena orangnya ngeyel, susah. Anak muda, suaranya bagus, tapi kalau takbir panjang. Allahu Akbar. Itu maknanya bukan Allah Maha Besar, artinya Allah itu beduk. Nah, itu nggak sah, rusak. Hati-hati. Takbir itu dengan barnya, rohnya dimatikan, nggak boleh jadi mat. Tadi mau sujud, Allahu Akbar. Kalau kebiasaan itu nggak boleh, harus Allahu Akbar. Begitu. Tapi karena nggak ada yang ngasih tahu itu salah, ya udah terus. Itu masalahnya nggak mau, kalau orang udah nggak mau belajar ya begitu. Kalau orang udah nggak mau belajar, kemudian dia menempatkan dirinya sebagai ustaz, itu susah nanti ditegur. Dia merasa paling ahli. Gitu loh. Apalagi kalau yang negur orang pendatang gitu, orang baru. Nggak dilihat itu kamu sekolah di mana, kamu orang baru sini, jangan banyak ngomong. Karena kalau begitu kan begitu. Nggak usah banyak bicara. Gitu. Sering seperti itu. Gitu. Itu terjadi. Ya, maka takbir intiqalan adalah sunnah hayat. Tapi tadi cara pengucapannya harus benar. Kemudian yang berikutnya yang ke-10 adalah tasbih ketika ruku dan sujud, berarti bacaannya subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la. Adapun ruku dan sujudnya itu rukun. Ingat nih, ruku dan sujudnya, gerakannya itu rukun, tapi bacaannya itu sunnah. Beda nih ya, bacaannya itu sunnah. Seukuran yang wajibnya apa bacaannya? Sekali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sudah. Itu ukuran wajibnya, karena mau ngambil tumakninahnya di situ. Ya, tapi bacaan yang lebih dari itu asalnya dia hanya sunnah hayat. Sunnah hayat. Ya. Kemudian yang ke-11, meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya ketika duduk tasyahud, baik tasyahud akhir ataupun tasyahud awal. Duduk. Ini sunnah, meletakkan kedua tangannya di atas atau agak ke lutut sedikit. Gitu. Ya, ini hukumnya sunnah. Gitu. Kemudian duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu cara duduk tasyahud akhir. Ya, duduk tawarruk, cara duduk tasyahud akhir. Kemudian yang ke-13, membaca salawat Ibrahimiyah. Tadi sunnah abad membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Tapi kalau yang masuk sunnah hayat, kalau pada mazhab Syafi'i dipisahkan, dia membaca salawat Ibrahimiyah. Yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Dan membaca tasyahud itu ada beberapa lafaz bacaan. Ada 9 atau 8 riwayat. Bacaannya beda-beda. Tapi penghujungnya sama. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Penghujung sama, tapi nanti di tengah-tengah ada lafaz yang berbeda. Ada wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, ada bacaan gitu. Ya, itu sebagian lafaz-lafaznya. Berarti yang masuk sunnah abad, sunnah hayat di sini yaitu membaca salawat Ibrahimiyah, kemudian berdoa pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud akhir. Fil alamin innaka Hamidum Majid, jangan langsung sama. Dianjurkan kita meminta perlindungan kepada Allah dengan 4 perkara. Jadi setelah fil alamin innaka Hamidum Majid, baca Allahumma inni a'udzubika
min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ucap assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ke-14 salam yang kedua. Salam yang kedua. Yang pertama tadi rukun. Yang keduanya yang berarti yang menoleh ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini termasuk sunnah hay'ah. Termasuk sunnah hay'ah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah khusyuk. Ini dibahas oleh pada mazhab Syafi'i, at-tazamul khusyuk fi sa'ir shalah. Sesaat dia khusyuk dalam salat. Dianjurkannya sunnahnya khusus seluruhnya dalam salat. Tapi manusia nggak ada yang bisa. Ada yang bisa orang khusyuk dari takbir sampai nggak bisa. Sehingga para ulama membahas minimalnya seukuran sesaat dia khusyuknya. Misalnya dia pada rakaat pertama dia masih bisa khusyuk, rakaat kedua tuh pikirannya udah kemana-mana. Maka itu sudah mencukupi kata karena beratnya khusyuk. Khusyuk hakikatnya adalah kita fokus pada ibadah dengan cara memahami bacaan yang kita baca. Kalau kita baca Al-Fatihah kita tahu artinya dan maknanya dan tafsirnya. Kalau kita baca surat kita tahu maknanya dan tafsirnya. Kalau kita tahu maknanya dan kandungannya gitu. Khusyuk tidak akan bisa tercapai kalau orang cuma baca Arab tapi nggak tahu makna. Pada akhirnya nanti cuma sholat seperti menunaikan kewajiban cepat begitu, tidak berbekas. Jadi hendaklah orang ketika misalnya mau ruku, ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Allah, subhana rabbiyal azim, Rabb yang agung al-azim, wa bihamdi dan dengannya kami memuji. Makna suci itu tasbih kalau dalam bahasa kita adalah mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Allah itu maha sempurna, itu maksudnya. Allah sempurna dan maha tinggi, maha sempurna. Tidak patut bagi Allah sifat-sifat yang penuh dengan aib, penuh. Itu makna tasbih. Jadi kita ketika baca ruku dan sujud kita mengagungkan Allah. Di sisi kami kaum muslimin sempurna, tidak ada aib sama sekali. Gitu. Wa bihamdi hamdalah pujian kita memuji Allah disertai dengan ketundukan dan rasa cinta, itu makna alhamdulillah hamdan. Kita memuji Allah karena seluruh puji-pujian hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Kita memuji Allah karena sifatnya yang sempurna, disertai dengan rasa kecintaan kita kepada Allah. Karena ada orang memuji orang lain karena ada maunya. Gitu. Makanya pujian itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Nggak boleh kita memuji orang lain. Apalagi memuji diri sendiri. Ini kalau bukan saya ini berbahaya, menjadi ujub. Hati-hati yang seperti itu. Ya. Nah kalau orang mau mendatangkan khusyuk, pahami tafsirnya, bacaan-bacaan. Yang mudah sajalah, yang rukun dulu Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau ditafsirkan alhamdulillah, alif lam di situ maknanya lam al-istighraq. Ya maknanya seluruh puji-pujian itu hanya lillahi adatul hasr, hanya milik Allah semata. Baru kemudian para ulama tadi menafsirkan apa yang dimaksud dengan puji-pujian. Dia menyanjung, memuji Allah disertai dengan rasa cinta dan rasa ketundukan yang tinggi. Maka nanti kita nikmat ibadah.
Rabb, makna Rabb adalah al-khalqi al-mudabbir, al-khalqi al-mudabbir al-mulk, itu makna. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Maksudnya apa? Al-mudabbir al-khalqi al-mulk, bahwa Allah lah yang mengatur seluruh perkara yang ada di alam semesta ini. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau tahu maknanya, nikmat nanti ibadah. Nanti ada pengakuan dari hati kita, benar-benar kita butuh kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kan terjemahannya. Maknanya Ar-Rahman, Allah Zur-Rahmah, Allah rahmatnya luas. Bahkan kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang tidak beriman pun Allah berikan rezeki yang luas. Enggak pandang bulu, diberikan rezeki yang luas. Bahkan kebanyakan orang-orang kaya bukan orang yang beriman, ya kan? Bukan orang yang beriman. Allah berikan rezeki. Dan itu untuk seluruh makhluknya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah mengkhususkan, mengayomi, menyayangi, memperhatikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Dengan apa? Dengan taufiknya, hidayah, penjagaannya dari perkara-perkara yang terjatuh kepada kemaksiatan. Allah jaga jangan sampai terjatuh hambanya kepada kemaksiatan. Ini rahmat Allah yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Itu kalau bahas tafsir begitu, baca ayatnya nanti akan menimbulkan kekhusyukan. Malik Yaumiddin, Malik yang menguasai, yang merajai. Yaumuddin ditafsirkan oleh para ulama adalah hari kiamat. Hari kiamat namanya banyak. Ada Yaumul Qiyamah, Yaumul Jaza, ada Al-Haqqa, ada Al-Qari'ah. Hari kiamat namanya banyak. Di antaranya dikatakan Yaumuddin, hari Al-Jaza, hari pembalas. Yakni Allah ketika terjadinya hari kiamat adalah yang mengatur segala urusan ketika terjadi. Semuanya urusan Allah yang menguasai. Kalau ngerti makna ini, maka akan kuat hati kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, hanya kepada Engkau. Makna iya itu mendatangkan, menunjukkan adatul hasar, yaitu ada lafaz hanya. Na'budu, kami beribadah, yaitu wahai Allah, hanya Engkaulah satu-satunya yang kita ibadahi. Itu maknanya. Yakni seluruh ibadah yang kita kerjakan, dari sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, seluruhnya diperuntukkan hanya untuk Engkau. Nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Setelah kita beribadah, kita minta tolong kepada Allah atas berbagai macam ujian, atas berbagai macam masalah. Baru ketika baca itu, hendaklah kita berdoa. Doa, ya Allah, bantulah hamba dan masalah ini, tolonglah hamba dan masalah begini. Kalau baca seperti itu, maka sholatnya nanti jadi nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini diulang-ulang dalam sholat. Tunjukkan kami. Maksudnya apa? Litaukid, menguatkan. Setelah kami lurus, maka istiqomahkan kami. Setelah kami istiqomah, maka kuatkanlah begitu. Jadi dia selalu meminta kepada Allah atas seluruh ibadah yang ia kerjakan. Jangan ujub maksudnya. Jangan sombong dengan ibadahnya. Karena semuanya itu kalau bukan dibantu oleh Allah, tidak mungkin orang bisa beribadah. Al-Mustaqim, jalan yang lurus, dijelaskan oleh para ulama. Jalan yang lurus adalah jalannya Al-Quran, jalannya Islam, jalannya Sunnah, jalannya Abu Bakar dan Umar. Itu tafsir para ulama.
Maka orang yang ingin selamat hendaklah dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan, mencontohi sahabat-sahabat Nabi, yaitu diantaranya yang paling utama Abu Bakar dan Umar. Baru siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Dijelaskan oleh para ulama, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Mereka itulah orang-orang yang dari kalangan nabi, yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat siapa? Dari para nabi, rasul, as-siddiq, syuhada, orang-orang saleh. Itulah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa di sini? Iman, bukan nikmat harta. Iman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, bukan jalannya juga orang-orang yang disesatkan. Siapa yang dimurkai? Siapa yang disesatkan? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maghdub, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Kenapa? Dia berilmu tapi menyembunyikan ilmunya. Dia tahu Nabi Muhammad Nabi terakhir tapi tidak mau mengimaninya. Dia tahu Al-Quran itu kitab suci yang terakhir, nggak mau beriman kepadanya. Yahudi bahkan membunuh kaum muslimin seperti di Palestina. Makanya dilaknat oleh seluruh manusia. Dilaknat, dicaci maki, membantai anak-anak kaum muslimin waliyadzubillah sampai sekarang. Karena orang Yahudi selain dari sukunya dianggap budak, kayak kita ini budak, boleh dibeli, boleh diambil harta bebas. Berlakunya hukum nanti, hukum kisas itu hanya pada sesama mereka Yahudi. Tapi kalau selain Yahudi boleh disikat. Hadis. Gitu. Ya. Al-maghdub itu maknanya ad-dallin, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mengikuti Isa bin Maryam Nasrani. Kenapa dibilang tersesat? Karena dia beribadah tanpa ilmu. Agamanya dibangun tanpa ilmu, akhirnya ibadahnya macam-macam, ada yang joget-joget, ada yang nyanyi, macam-macam. Hancur agama. Jadi mainan orang. Kan sekarang orang jadi mainan orang. Maka Allah selalu mengulang-ulang membaca Al-Fatihah ini supaya kita ingatkan, janganlah kaum muslimin seperti dua kelompok ini. Gitu loh maksudnya. Hendaklah dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Hendaklah dia beribadah dan dia menegakkan ibadahnya di atas ilmu. Itulah ringkasan dari tafsir suratul Fatihah. Itu kan sering kita baca. Maka saya bilang ini harus diketahui maknanya. Maka itu akan menimbulkan rasa khusyuk. Jelas ya? Ini saya jelaskan supaya kaitannya dengan khusyuk. Bagaimana sih khusyuk? Satu-satunya cara supaya bisa khusyuk, dia memahami apa yang ia baca. Taruhlah yang ambil yang wajibnya dulu, maka saya bilang Al-Fatihah dulu deh. Itu kan wajib dong, itu dulu. Kalau selain itu kan nggak wajib, ya kan? Itu dulu coba dipahami. Begitu. Sehingga nanti akan kokohlah, akan nikmat ketika kita beribadah. Akhirnya nanti nggak baca baca begitu, aku kira-kira nikmat nggak bisa. Meskipun salah sendiri, nggak bisa. Kalau orang mendapatkan kenikmatan dia ibadah dengan tawajuh, tadarrur, dengan khusyuk, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, sambil merenungi makna. Kan nggak mungkin bisa cepat tuh kalau begitu, ya kan? Bisa nggak cuma bismillahirrahmanirrahim? Nggak bisa masuk hatinya baca begitu gitu. Ya kan? Maka cara satu-satunya dia dengan tenang. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ini. Maka untuk menghadirkan kekhusyuan hendaklah orang memahami maknanya.
tafsir ayat-ayat tersebut. Begitu. Belum lagi nanti kita bahas misalnya surah Al-Ikhlas, tafsir surah Al-Ikhlas itu mantap, itu bagus banget tafsir surah Al-Ikhlas. Mungkin lain waktu nanti saya sampaikan tafsir itu. Karena untuk menambah keimanan kita. Kalau orang beribadah kuat, hendaklah dia memahami tafsirnya. Maka kalau kita ngimami Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bisa menyerap nggak kalau begitu? Bisa menyerap, apalagi kalau kita tahu maknanya kan gitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Begitu. Daripada Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Enggak bisa seperti itu. Perhatikan ya, maksudnya dalam beribadah itu, ruh salat itu hakikatnya ada pada kekhusyuannya. Ruh salat hakikatnya ada pada apa? Kekhusyuannya. Itulah yang membedakan antara orang satu dengan sebelahnya. Itu pahalanya bisa berbeda jauh. Gerakannya sama, bacaannya sama, tapi satunya nggak khusyuk, satunya khusyuk. Itu yang membedakannya, itu nanti di situ. Maka untuk bisa menimbulkan kekhusyuan itu, dia memahami apa yang ia baca. Karena ini bahasa Arab, masalahnya begitu. Ya, karena dia bahasa Arab, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak sah orang baca. Maka perlu paham. Ya, ada pertanyaan? Itulah sunnah-sunnah hayat dalam atau ketika kita melaksanakan salat. Jelas nggak nih? Itu hanya selingan saja saya menafsirkan surah Al-Fatihah sesaat saja, sebentar. Kalau mau pakai kitabnya mungkin lebih detail lagi. Ya, biar bisa bermanfaat. Ya, maka untuk menimbulkan kekhusyuan hendaklah seseorang memahami apa yang ia baca. Kemudian yang terakhir adalah sunnah-sunnah setelah sholat. Ada sekitar 2 atau 3 sunnah. Ya, ada 3, sama seperti sunnah-sunnah sebelum sholat. Yang pertama membaca istighfar. Jadi setelah salat, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayy. Atau minimal dia baca astaghfirullah. Bacanya jangan astagfirullah. Jangan begitu. Karena ini istighfar artinya apa? Kita talabul ghafar min Allah. Kita meminta ampun. Apa makna istighfar? Yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan Allah memaafkannya dan menutupnya kalau diampuni. Maka kita dianjurkan setiap beribadah setelah ibadah dianjurkan untuk beristighfar. Astagfirullah. Itu kita mengakui kerendahan diri kita. Kita itu kekurangan, banyak salah. Baik dalam ibadah apalagi di luar ibadah, banyak maksiat. Maka kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Merenungi banyak kesalahan. Ingat, berzikir itu hatinya dengan lisannya. Jangan astaghfirullah, tapi mata kemana-mana. Karena zikir itu hakikatnya adalah menghadirkan ketundukan hati. Bahwasanya kita hamba yang lemah, banyak dosa. Maka beristighfar. Kemudian baca Allahumma antas salam minkas salam dan seterusnya. Kan gitu. Baru kemudian doa kalau dia simpel baru baca subhanallah. Gitu. Alhamdulillah 33 kali Allah bertutup la ilaha illallah. Ya. Kemudian sunnah yang kedua adalah berpindah tempat, yaitu kalau dia mau melaksanakan ibadah yang lain jangan di tempat sholat yang wajib, pindah untuk sholat sunnah aja pindah tempat. Apa hikmahnya? Agar menjadi saksi pada hari kiamat bahwa kita sujud di tempat itu begitu. Maka perbanyaklah pindah tempat. Apa sini? Nanti di sana, di sana, di sana, di sana.
Jadi dia jadi saksi nanti pada hari kiamat bahwa si fulan itu sujud di bumi ini, di bumi ini, di begitu. Maka dianjurkan pada mazhab Syafi'i dia berpindah tempat. Dan juga kalau pada mazhab Syafi'i setelah baca Allahu Akbar dia menghadap jamaah. Menghadap jamaah kalau imam ya, kalau imam menghadap. Maka saya kalau habis sholat biasanya dia menghadap jamaah. Setelah baca Allah Akbar dia menghadap jamaah. Bukan menghadap ke serong, hadap jamaah. Itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Gitu. Kemudian yang terakhir, hendaklah dia menahan, nggak boleh keluar dulu sebelum wanitanya keluar. Karena pada zaman Nabi nggak ada lampu, biasanya setiap habis sholat wanitanya duduk. Supaya jangan bercampur. Ini sunnah ya. Mungkin kalau di tempat-tempat pelosok bisa saja nggak ada tempatnya, bisa seperti maka ditahan dulu. Kebiasaannya para sahabat Nabi yang laki-laki tidak langsung keluar setelah sholat, tunggu para wanitanya keluar. Itulah sunnah-sunnah yang dibahas di dalam mazhab Syafi'iyah. Tadi poin yang penting adalah kekhusyuan. Khusyuk ya. Dan ini nanti sekali-kali kita bahas nanti tafsir ayat-ayat atau surat yang sering kita baca, Al-Ikhlas, Al-Falaq, supaya ada memahami maknanya dan tafsirnya ya. Nanti sesekali kita bahas insyaallah suratul Ikhlas. Itu bagus maknanya kalau kita bisa tahu, masya Allah. Maka kita beribadahnya selalu akan memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Nikmat nanti beribadah. Ada pertanyaan? Tidak ada larangan kalau terkait dengan itu, tidak ada masalah. Tapi hendaklah kita sholat seperti kita, karena kan tadi diperintahkan memandang tempat sujud. Berarti kan menunjukkan tidak ada sunnahnya memejamkan mata. Gitu. Tapi tidak membatalkan, tapi hendaklah kita lihat kepada tempat sujud. Gitu. Lihat tempat sujud kita. Ya, lihat tempat sujud kita tetap. Gitu. Ya. Tapi tadi Anda bilang itu perkara yang luas, artinya boleh di kaki, boleh di masjid, karena itu terkait dengan sunnah. Iya, terkait dengan sunnah. Tadi yang dibahas kan bagaimana bisa khusyuk, itu ruhnya, ini harus diperhatikan. Apakah memejamkan mata? Kalau bisa mendatangkan khusyuk nggak ada masalah. Tapi kalau terus-menerus ya, akhirnya kalau nggak merem matanya nggak khusyuk lagi dan makmumnya nggak ada, bingung mana nih pas buka matanya. Jangan. Maka sholat tadi yang mau lihat tempat sujud. Gitu. Yang penting kita memahami apa yang kita baca, itu yang penting. Tadi bacaan tasbih itu apa, bacaan tahmid itu apa maknanya, Al-Fatihah itu apa maknanya, itu yang penting. Gitu. Ya. Karena khusyuk tadi ada bilang dari awal, ruhnya sholat. Ruhnya sholat itu yang membedakan pahala satu dengan yang lain. Itu yang membedakan, itu hakikatnya. Gitu loh. Karena bisa saja dia dapatnya cuma 1 derajat, yang lainnya yang khusyuk bisa 1000 derajat, jauh sekali. Padahal sholatnya sebelah. Ya. Karena kekhusyuan itu yang paling susah didapatkan dalam ibadah. Susah. Maka untuk membiasakan itu tadi cara ibadahnya bacanya pelan-pelan. Meskipun dia belum tahu makna, dia baca bisa salah sunnah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu
Jangan bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa datang khusyuk, itu nggak bisa, nggak bakal bisa. Jadi dia kesannya ibadah cuma mau menunaikan kewajiban, gitu doang. Tapi tidak nikmat dalam sholat. Kita ingin nikmat dalam sholatnya. Karena itulah didapati oleh Nabi. Kata Nabi kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, dengan azan. Karena Nabi ketika beristirahat pada sholat, nikmat. Dia bermunajat kepada Allah, berjam-jam, nikmat. Kalau udah dapat itu, nanti kita nggak mau bisa. Nikmat ibadah itu. Tapi kalau belum dapat manisnya iman, nanti ibadah itu jadi beban, berat. Gitu. Maka untuk mendapatkan manisnya iman, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang orang akan mendapatkan manisnya iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama, dia lebih mencintai Allah dan Nabi-Nya di atas segala-galanya. Makanya tadi saya bilang, alhamdulillah, dia memuji Allah, menyanjung Allah, disertai dengan rasa pengagungan dan rasa cinta. Nah, kalau kita menempatkan rasa cinta kepada Allah dan Nabi-Nya di bawah rasa cinta urusan dunia, ya sudah, nggak bakalan dapat. Susah. Cara lagi takbir mikirnya bisnis, bisa saya gimana? Nah, ini susah. Seperti itu susah. Kalau jedahnya nggak terlalu lama habis. Tapi kalau kita baru takbir, Allahu Akbar, dia langsung ruku, nggak bisa, maka kita ikut ruku. Itu imamnya, itu kondisi makmum yang masbuk, hukum tersendiri khusus karena masbuk tidak dianggap melalaikan sholat. Kalau datang terlambatnya tidak sengaja. Yang berdosa, itu kita pernah bahas nih, santai-santai ngopi misalnya, oh masih kuaman, oh masih Al-Fatihah nanti aja, itu nggak boleh. Boleh, itu melalaikan dari rukun-rukunnya. Yang seperti ini bisa saja tidak sah sholatnya, karena dia punya waktu, harusnya dia takbir bersama imam ketika takbir yang pertama, tapi dia lalaikan, nongkrong dulu, nggak boleh seperti itu. Karena tadi kalau dia seperti itu menunjukkan tidak adanya rasa khusyuk dalam ibadah. Dia menganggap sholat itu cuma rutinitas. Kan begitu dia asal. Kan jadi beban. Tunggu mau rukuk baru kita masuk, kan gitu. Apa sebabnya? Tidak nikmat ibadah, nggak khusyuk. Kan saya bilang itu khusyuk kalau kita bisa dapatkan, ente ibadah tahajud malam itu pasti enak. Tapi untuk mendapatkan itu tadi, dia ngerti apa yang dia baca, dia taruh kecintaan Allah dan Nabi-Nya di atas segala-galanya. Ketika Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku, kata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Kemudian kata Nabi apa? Tidak ya Umar, tapi ucapkanlah aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Begitu kata Nabi. Kemudian Umar mengucapkan Umar mengucapkan, sekarang aku mencintai engkau lebih dari diriku mencintai diriku. Maka kemudian kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang ya Umar, iman masuk ke dalam hatimu, sempurna imannya. Jadi maksudnya apa? Akan merasakan manisnya iman, lezat. Begitu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dari seluruh manusia. Itu menunjukkan apa? Kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, maka kecintaan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Gitu loh. Dan pada zaman kita susah, karena dalam realitanya kita masih suka dunia, ya harta, apalagi wanita, gitu, anak-anak. Sehingga kadang-kadang melalaikan dari beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta kalian, wa auladikum, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Pada zaman kita semua berlari mengejar dunia, susah kita untuk mengambil akhir, mendahulukan akhir. Walal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi realitanya manusia kebanyakan cinta dunia, syahwatnya kuat, susah. Dan untuk bisa membendung itu satu-satunya dengan berilmu, belajar. Dia pahami tafsir, dia bahas tafsir, maka lambat laun keimanan akan bertambah. Begitu. Nggak instan gitu, nggak instan, ya. Keimanan akan bertambah, dan ini susah kita terapkan. Makanya tadi kalau pada mazhab Syafi'i apa? Sunnah hayat adalah khusyuknya minimalnya sesaat. Kenapa? Karena berat untuk khusyuk dari takbiratul ihram sampai itu nggak ada. Kecuali Nabi dan para sahabatnya. Setelah nggak ada. Ini susah. Kita bisa khusyuk kadang-kadang pas takbirnya doang, di situ udah lupa mana-mana pikiran. Kan gitu kan? Nanti ditarik lagi baru ingat, nanti lepas lagi ditarik lagi, terpenuh itu. Kan itu tarik menarik sama setan, ya kan? Dibisikkan ini ingat, akhirnya lupa rakaatnya, ya kan gitu. Saya udah baca surat apa? Udah berapa rakaat? Kan begitu tuh. Seringnya kan begitu, ya kan? Itu tarik menarik dengan apa tuh? Kekhusyuan supaya buyar khusyuknya. So kalau sudah buyar khusyuknya, nanti dia sholatnya asal-asalan, mau tidak melaksanakan rukunnya, yang penting sholat itu begitu. Akhirnya tidak ada kesempurnaan dalam sholatnya, yang penting asal selesai. Gitu. Maka setan selalu mengingatkan ketika orang mau sholat, ketika dalam sholat, ingat ini, begitu aja terus. Mau bisnisnya, mau istrinya, mau rumahnya, macam-macam. Yang tadinya kita lupa sebelum sholat, itu diingatkan sama setan. Gitu. Nah ketika itu lawan dengan khusyuk, yaitu lawanlah dengan ucapan yang kita pahami maknanya, gitu maksudnya. Ketika itu maka ingat lagi yang kita baca apa, begitu. Jangan ketarik, jangan kebawa sama setan gitu. Kemana-mana jadinya, ya kan? Akhirnya lupa dia baca apa, lupa berapa rakaatnya, sudah tasyahud belum, begitu. Ya? Ada lagi yang lain? Cukup ya? Sunnah. Karena orang nggak ada yang sanggup dari awal sampai akhir suruh rukun sholat masuknya khusyuk. Khusyuk itu minimalnya kalau teman Syafi'i pas berbarengan dengan takbiratul ihram, itu minimalnya. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Setelah itu karena manusia susah kelemahan, iman orang berbeda-beda. Gitu. Tapi berusaha kita untuk khusyuk.
Sebab kalau itu dipakai jadi rukun, nggak ada yang sah sholat kita. Kalau fikih itu ranahnya pada yang zahir. Ingat ya, fikih, pembahasan fikih itu ranahnya pada yang nampak dari ucapan dan gerakan. Tapi perkara hati itu hakikatnya ibadah itu pada hatinya. Itu larinya kepada raqaiq, kelembutan hati, kepada zuhudnya, kepada warahnya, itu hati. Dan itu tidak bisa langsung bisa mendatangkan kekhusyuan kecuali dia benar-benar berusaha untuk bisa dapat khusyuk. Yaitu tadi dengan memahami ayat-ayatnya, ayat Quran, memahami tasbih takbir ini, baru bisa. Kalau enggak ya enggak bisa. Makanya khusyuk itu adalah ruh hakikatnya ibadah itu pada khusyuknya. Karena itu nggak ada yang bisa nilai, orang sholat semua sama kan gerakannya, tapi khusyuknya nggak tahu orang. Bisa sebelahan satunya mikirannya di kantong gitu, kan jasadnya masih semua di sini gitu, tapi ruhnya di mana-mana, ya kan? Benar nggak? Kita bisa akan tahu bedanya nanti. Itulah yang membedakan pahala satu orang dengan orang lainnya, khusyuknya itu. Maka tadi saya bilang cara pertama yang utama nih Pak kalau menghadirkan khusyuk, bacanya dengan perlahan. Misalnya ketika dia ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu baca. Jangan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Enggak nih. Begitu dulu cara, meskipun kita belum tahu artinya gitu. Kita duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, begitu. Jangan rabbighfirli warhamni wajburni. Tidak nikmat. Begitu cara. Nanti sudah terbiasa ibadah begitu, mulai memahami maknanya. Begitu tahapan berikutnya. Ya. Ini cara-cara mendapatkan kekhusyuan, karena itu ruhnya ibadah. Ruhnya ibadah. Ibadah yang paling harus ditegakkan itu salat. Dia ada lisan, ada anggota badan, ada hati. Tapi kunci dari semuanya itu pada hatinya. Makanya amalan hati itu yang paling berat daripada amalan zahir. Karena amalan zahir itu yang menggerakkannya didahului dengan amalan hati. Nggak mungkin orang datang ke masjid kalau bukan karena dia tunduk hatinya kepada Allah, kan begitu? Ya kan? Nggak mungkin dia mau beribadah kepada Allah kalau bukan dia tunduk hatinya, dia beriman kepada Allah. Kalau nggak bakalan mau orang. Hati dulu. Hati dulu. Makanya kata Nabi, takwa itu di hati. Maksudnya hakikat ibadah seseorang itu ada pada hatinya. Amalan hati kuncinya. Sehingga kata Nabi, "Idza fasad kullu wa idza salahat kullu." Jika hati itu baik, maka seluruhnya baik. Gitu. Jika hati itu buruk, maka semuanya buruk. Berarti sumbernya apa? Hati. Yang susah itu membersihkan penyakit-penyakit hati. Ada ujub, ada riya, ada hasad, banyak. Dengki. Nah itu yang perlu. Itu nanti larinya pada bab tazkiyatun nafas, mensucikan hati. Itu mungkin sekali-sekali nanti kita pelajari. Untuk membersihkan hati kita, kita kudu tahu penyakitnya apa aja. Gitu loh. Ya, harus tahu penyakitnya apa sehingga akan mendatangkan rasa khusyuk kita ketika kita tahu kekurangan kita. Ya, cukup ya. Dirinci, kalau itu sholat sunnah batalkan, penuhi panggilan orang tuanya. Kalau sholat sunnah, tapi dia sholat wajib, maka
tetap melaksanakan salat. Kecuali ada darurat yang sangat nampak, maka batalkan salatnya. Kecuali ada darurat yang nampak, batalkan salat. Ya pokoknya ada darurat yang nampak, kebakaran, gempa, ya maka batalkan salat. Tidak berdosa begitu. Ya. Gitu. Maka panggilan orang tua ini apa? Kalau sehari-hari panggilnya, selesaikan sholat, kan gitu, ya, kan dilihat. Tapi kalau sholat sunnah, maka dahulukan panggilan orang tua. Kalau sunnah, dahulukan panggilan orang tua. Sholat sunnah, ya. Gitu. Tapi sholat wajib dilihat kondisinya. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Tadi kita bahas tafsir sekilas Al-Fatihah. Kenapa saya bahas itu? Karena tadi kita kaitannya dengan khusyuk. Jadi saya harapkan nanti dilihat di YouTube-nya aja. Pahami lagi, ulangi lagi. Gitu. Karena saya ringkaskan saja tafsirnya, enggak begitu banyak. Gitu. Supaya bapak-bapak bisa mengatur bagaimana sih khusyuk itu, supaya bisa khusyuk itu bagaimana gitu. Ya, supaya bisa khusyuk itu bagaimana? Ya. Dan itu butuh perjuangan. Butuh ibadah dengan tenang. Kan gitu. Enggak bisa tergesa-gesa, ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Kita masuk nanti pada pelajaran berikutnya, berarti makruhat. Makruh dan pembatal shalah. Mubtilatis shalah. Insyaallah taala. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.